Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Bidan Dini, bidan yang bertugas di bidang praktek mandiri pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Mutiara. Oh, Ibu Mutiara. Umur Ibu berapa ya Bu? Umur saya 25 tahun. Oh, keperluan Ibu datang ke sini untuk apa kalau nggak Bu? Saya ingin konsultasi mengenai informasi-informasi ASI eksklusif. Kebetulan saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Sebelum kita melakukan konsultasi lebih lanjut, saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Iya. Baiklah Bu, tadi kan Ibu ingin berkonsultasi mengenai tentang ASI eksklusif ya? Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan kesehatan bagi kita ya Bu. Pentingnya pendidikan kesehatan itu untuk diberikan pertama untuk tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, serta masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kedua, untuk terbentuknya perilaku sehat baik dari individu, keluarga, serta masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif Bu? Belum Bu. Kalau belum, baiklah saya akan menjelaskan secara detail tentang ASI eksklusif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan minuman atau makanan kecuali obat-obatan, mineral, dan vitamin Bu. Dalam ASI ini juga banyak memiliki manfaat Bu, seperti karena di dalam ASI ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, sel-sel darah putih, enzim, dan juga asam amino. Juga bermanfaat sebagai daya tahan tubuh karena di dalam air susu itu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Juga fungsi manfaatnya untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jaringan kasih sayang antara ibu dan bayi, penghematan biaya baik obat-obatan, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas Bu. Juga Bu, di dalam ASI itu memiliki zat kekebalan seperti pertama yaitu adanya faktor bifidus Bu, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kedua, adanya yaitu laktoferin yang berfungsi untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian dia juga mengandung zat kekebalan anti alergi, mengandung zat antivirus polio, dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah bayi Bu. Begitu ya Bu. Kalau yang ada komposisi yang ada di dalam ASI apa saja ya Bu? Baiklah Bu, saya akan menjelaskan komposisi yang terdapat pada ASI. Pertama ada itu kolostrum, merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding dengan susu matur, disekresikan pada hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal dan merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang, dan lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi yang memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan. Kemudian ada air susu masa peralihan
yang merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai ASI matur, Bu. Yang disekresikan pada hari keempat sampai ke hari ke-10. Kadar proteinnya makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volum juga semakin meningkat. Terakhir ada air sumatur yang merupakan ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kakasein. Riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya tidak menggumpal jika dibandingkan berbanding terbalik dengan kolostrum tadi, Bu. Berhubung ASI saya kan sedikit ya Bu yang keluar, gimana ya Bu cara memperbanyak produksinya? Baiklah. Tadi kan jadi cara memperbanyak produksi ASI ya, Bu. Cara memperbanyaknya dengan ibu menyusui setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibu dan menelan secara aktif. Yang keempat, susui bayi di tempat yang nyaman dan aman dan minumlah setiap kali menyusui. Yang keempat, tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Dan yang kelima, ibu meningkatkan istirahat dan minum lebih banyak. Kalau cara pemerasannya dengan menggunakan tangan tanpa ada bantuan alat itu gimana ya Bu? Baiklah, Bu. Di sini saya akan menjelaskan cara pemerasan ASI dengan tangan dengan cara yang benar ya, Bu. Pertama, ibu harus mencuci tangan sampai bersih. Yang kedua, siapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Yang ketiga, payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasase dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah talang payudara dan ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Yang keempat, dengan ibu jari di sekitar talang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah talang payudara ditekan ke arah dada. Terus selanjutnya, daerah talang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan bagian pusing karena itu dapat menimbulkan rasa nyeri dan lecet. Selanjutnya, ulangi tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI memang sulit untuk keluar, tetapi setelah berulang kali ASInya akan keluar, Bu. Dan gerakan ini diulang pada sekitar karang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI yang keluar dan diperas tersebut dari semua segmen payudara. Apakah ibu mengerti, Bu? Iya, sudah. Selanjutnya, Bu, cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ini tidak boleh sembarangan ya, Bu. Cara penyimpanannya apabila di udara terbuka atau bebas bertahan selama 6-8 jam. Sedangkan yang di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius itu bertahan selama 24 jam. Sedangkan di lemari pendingin atau beku pada suhu minus 18 derajat bertahan selama 6 bulan. Selanjutnya, pemberian ASI perah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena itu dapat mengurangi unsur kekebalannya. Juga ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat juga direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas, kemudian memberikannya harus menggunakan sendok, Bu. Kalau saya dalam posisi bekerja, Bu, saya kan sedang bekerja. Jadi gimana untuk pemberian ASI pada anak saya, Bu? Baiklah. Cara penerapan ASI efektif pada ibu bekerja itu seperti selama cuti, ibu hanya memberikan ASI saja ya, Bu, tanpa memberikan susu seperti formula lainnya. Yang kedua, sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan menggunakan ASI perah.
Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, sebaiknya ibu menyusui bayi ibu dulu. Yang keempat, selama di kantor, berasli setiap 3-4 jam. Selanjutnya, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Dan apabila ingin diberikan kepada bayi, sebelumnya dihangatkan. Setelah itu, kemudian baru diberikan menggunakan sendok ya Bu. Baiklah Bu, itulah tadi penjelasan saya tentang mengenai ASI eksklusif. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya Bu, sudah mengerti. Apabila Ibu sudah mengerti, apakah apa saja yang Ibu tangkap tadi mengenai tentang cara penerapan ASI eksklusif pada Ibu bekerja? Untuk ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif seperti yang sudah dijelaskan, saya harus selama masa cuti harus memberikan ASI tanpa campuran susu formula lainnya. Dan sebelum masa cuti saya habis, saya harus mengganti pola minum anak saya dengan menggunakan susu merah. Dan sebelum berangkat kerja, saya harus menyusui bayi saya. Dan selama di kantor, saya harus memberikan ASI selama 3-4 jam dan simpan di lemari es dan dibawa pulang. Dan setelah dihangatkan, saya memberikan ASI tersebut kepada anak saya dengan menggunakan sendok. Apakah seperti itu Bu? Sekali Bu, jadi tadi Ibu sudah mengerti dan memahami dengan tentang apa yang saya jelaskan mengenai tentang ASI eksklusif. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Bu? Sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Kasih atas depan ya Bu. Ya Bu, ya jadi biar ya Bu.